Umar Ramadan itu berkata, kalau rukun-rukun Islamnya orang-orang itu ada 5, rukun Islam saya ada 6. Islam yang ada di Indonesia ini adalah sumbernya daripada ulama dan ahlul bait yang dari kota Tarim Hadramut yang hijrah dari negerinya mampir ke India kemudian datang ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita ketemu kembali di channel Maret 27. Nah, teman-teman, jadi di kesempatan kali ini saya akan membagikan video, yaitu deretan cerita-cerita khurafat dari Habib Ba'alawi, teman-teman ya. Tentunya teman-teman ya, yang ingin saya sampaikan di sini adalah jangan sampai kita percaya, yaitu cerita-cerita dusta dari Habib Ba'alawi, yang dimana mereka itu mengatasnamakan karomah. Akan tetapi itu bukan karomah, melainkan adalah cerita ataupun dongeng-dongeng khurafat dari kalangan mereka. Tentunya ya teman-teman ya, mereka itu hanya mampu ataupun hanya bisa mengisahkan yaitu dongeng-dongeng khurafat dari leluhurnya. Dan mereka itu tidak memiliki apa-apa teman-teman ya. Mereka hanya mengisahkan yaitu dongeng-dongeng khurafat dari leluhurnya. Nah, maka dari itu kita sebagai muslim jangan mudah percaya apa yang mereka sampaikan di tengah-tengah kaum muslimin, teman-teman ya. Jadi kalau mereka itu menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, maka tidak mengapa. Akan tetapi yang mereka sampaikan hanya cerita-cerita khurafat. Tentunya ini sangat berbahaya dan ini berkaitan dengan akidah. Nah teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak yaitu dongeng-dongeng khurafat dari Habib Ba'alawi. Di Suk Tarim, di pasarnya kota Tarim, itu setiap hari minimal 200 aulia yang keliaran. Itu di pasarnya. Oke ya, jadi memang mereka itu kan selalu meninggikan Tarim gitu ya teman-teman. Tarim itu adalah kota yang berkah. Tapi kenapa mereka itu betah dan tinggal di Indonesia kalau katanya di Tarim itu berkah? Jadi memang di sana itu betul-betul terjaga gitu teman-teman. Tapi kenyataannya mereka itu betah di Indonesia. Dan sebagian mereka juga mengatakan bahwasanya Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim. Semua diklaim yaitu dari Tarim teman-teman ya. Wali dari Tarim, apa namanya juga para keturunan Nabi juga banyak dari Tarim dan lain-lainnya teman-teman. Coba mari kita lanjutkan ya. Habib Thahir bin Hashim ketika pergi untuk melaksanakan ibadah haji ke Makkah dan Madinah, beliau mengatakan, dua orang ini mengatakan, "Ma ra'ina balad aslam linnas." Kita tidak melihat tempat, kota, negara yang paling menyelamatkan untuk manusia siapapun, lebih khususnya kalangan habaib, kalangan Alawi seperti kota Tarim. Ya. Jadi mereka itu ya marketing Tarim gitu. Jadi ya Allah ya, padahal ya kota yang paling aman kelak di akhir zaman ya dan tidak bakal dimasuki oleh Dajjal itu adalah kota Mekah dan Madinah. Paling aman teman-teman ya. Ini selalu meninggikan Tarim gitu ya. Paling aman Tarim. Untuk maksiat sulit. Untuk maksiat saya sulit. di Tarim 7 tahun tidak pernah melihat wajahnya perempuan yang jalan di luar. Umar Ramadan itu berkata, kalau rukun-rukun Islamnya orang-orang itu ada 5, rukun Islam saya ada 6. Wah kan ya teman-teman ya, ini mulai ngaco ya. Jadi kalau kita sebagai muslimin Ahlussunnah itu rukun Islamnya itu ada 5. Tapi ini mereka mengaku rukun Islamnya itu beda sekali teman-teman ya, ada 6. Ini ajaran dari mana teman-teman ya? Ajaran dari mana coba teman-teman? Yang pertama sudah mengklaim bahwa Tarim ini paling aman ya. Paling aman bagaimana ya? Yang paling aman ya kota Mekah dan Madinah yang tidak bisa dimasukin oleh Dajjal ya teman-teman. La haula wala quwwata illa billah. Ini Habib siapa sih namanya ya? Ngibulnya bukan main ya. Rukun Islam saya ada 6. Apa itu yang satu yang nomor 6 ya? Kok Sayyidina Umar akhirnya satu dari menjaga kota. Faqala Sayyidi Ahmad Bajahdad, inna ziyarata Bashar tanfa' min ad-da'. Jadi rukun Islamnya itu ada 6 ya teman-teman. Yang terakhir adalah menjaga kota Tarim. Ya kalau mereka itu mengakui rukun Islamnya ada 6 ya. Ya yang terakhir adalah menjaga kota Tarim. Kenapa mereka itu ya banyak tinggal di Indonesia? Leluhur mereka itu kenapa ya keluar dari Tarim dan menetap di Indonesia? Ya kan berarti kan sudah bertentangan dengan rukun Islamnya teman-teman ya. Ya ini nggak konsisten gitu ya. Katanya menjaga kota Tarim tapi leluhurnya kabur dari Tarim teman-teman dan betah tinggal di Indonesia sampai keturunan-keturunan yang sekarang ini ketika menyampaikan dakwahnya hanya cerita-cerita khurafat. Al-Habib Ahmad bin Alwi Bajahdad ini salah satu Habib yang ada di kota Tarim yang satu-satunya yang di nisan kuburan beliau
ada kalimat tustajabud du'a'u indahu, diijabai doa di depan lisan di kuburan beliau. Astagfirullah ya teman-teman. Jadi ini adalah jelas-jelas bentuk kesyirikan ya. Karena mereka itu meyakini kalau berdoa di depan kuburan si Habib tersebut, di depan lisannya, itu mustajab, dikabulkan. Ini jelas-jelas ya kesyirikan teman-teman kalau kita mempercayai seperti itu. Jadi berdoa itu ditujukan hanya untuk kepada Allah. Ini berdoa di depan kuburan Habib, di depan lisannya, nanti doanya mustajab. Seakan-akan ini sudah jaminan ya teman-teman. Satu-satunya lisan yang ada di kota Tarim yang ada tulisan tersebut. Abdurrahman As-Sekaf, Masya Allah. Beliau mengatakan apa? Syawari' Tarim, Syekh man la lahu Syekh. Syawari' Tarim, Syekh liman la lahu Syekh. Jalan-jalannya kota Tarim itu bisa dijadikan guru, bisa dijadikan murabbi, bisa dijadikan ustadz, syekh untuk orang-orang yang tidak punya ustadz. Cukup inti lihat jalan-jalan Tarim, sudah inti bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa inti menjadi wali karena jalan-jalannya Tarim. Pulau Jawa. Ya Allah ya. Jadi kita nggak usah cari ilmu kali gitu teman-teman ya. Menurut mereka itu kalau jalan-jalan di kota Tarim, jalan itu adalah guru. Gimana kita bisa pinter kalau seperti itu teman-teman ya, lihat jalan adalah guru. Lalu kemudian kalau kita keluar sudah menjadi wali. Sungguh luar biasa ngibulnya. Ini apa lagi teman-teman ya? Ini apa ini ya? Pulau Jawa. Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punya Aulia Tarim. Indonesia. Ya Allah, Indonesia juga diklaim ya teman-teman ya sebagai miliknya Aulia Tarim gitu ya. Indonesia ini adalah buah dari gerakan dakwah ulama Tarim. الخير والنور الذي وصل إلى إندونيسيا بواسطة العلماء من آل بيت النبي محمد الذين هاجروا من تريم من حضرموت إلى إنديا ثم إلى إندونيسيا. Islam yang ada di Indonesia ini adalah sumbernya daripada ulama dan ahlul bait yang dari kota Tarim Hadramut yang hijrah dari negerinya mampir ke India kemudian datang ke Indonesia. Nah teman-teman, jadi ini juga pernah dibantah oleh Kiai Imadud Al-Bantani. Jadi mereka itu ya semestinya gak seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa cek ya, yaitu di mana mereka itu selalu mengklaim bahwasanya mereka itu menyebarkan agama Islam di Indonesia. Padahal bukan mereka ya teman-teman ya. Mereka itu ya didatangkan oleh Belanda teman-teman ya. Didatangkan oleh Belanda dan mereka itu dulu kehidupannya itu miskin di sana, yaitu mencari kehidupan di Indonesia, mencari harta ya teman-teman. Tapi mereka ini mengklaim dirinya ini mendakwahkan ya agama Islam di Indonesia. Ini pernah dibahas oleh Kiai Imadud Al-Bantani. وحبيبنا محمد بالخصوص لأنه تعلم في الرباط الشريف رباط العلم بتريم. Ini siapa ini? Nggak sopan banget ini. Mic-nya langsung diambil. Khususnya kata beliau Al-Habib Muhammad yang juga belajar dan menimba ilmu mengambil dari berkahnya kota Tarim. فإن علم تريم مبارك وعلم الرباط بالذات في تريم أزيد وأكثر بركة. Dan ilmunya Tarim itu adalah berkah, apalagi yang dapat daripada pondok Rubat Tarim itu juga lebih berkah, lebih besar lagi. Negeri Tarim, jalannya saja mendidik, jalannya mendidik. Kalau kita ke Tarim nggak perlu ke pesantren sebetulnya, jalannya saja mendidik. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi cukup ya ini dongeng-dongeng khurafatnya, ini membuat perut kita, perut teman-teman semua sakit ya, sangat luar biasa teman-teman. Mulai jari bisa memancarkan cahaya, ini bikin geli gitu dengarnya ya teman-teman ya. Katanya cucu Nabi, tapi mereka menyampaikan hanya dongeng-dongeng khurafat dari leluhurnya lagi, malah meninggikan leluhurnya ya teman-teman ya. Ya kalau mengaku sebagai cucu Nabi yang disampaikan ya sama seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teman-teman ya, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, mengajak kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan ilmu-ilmu agama. Ini malah mengajarkan cerita entah dari mana ini teman-teman ya. Jadi saya tuh heran sekali ya, heran sekali teman-teman. Kok mereka itu seperti ini, itu bagaimana? Dulu belajar atau bagaimana ya? Yang disampaikan hanya seperti itu teman-teman. Cerita-cerita dusta gitu ya. Jadi banyak sekali teman-teman ya, yaitu cerita khurafat dari kalangan mereka. Entah itu dari mana asalnya, ke mereka ini lancar sekali ketika mengisahkannya. Ini jalan-jalan di Tarim, ini sebagai guru ya. Jadi kita itu apa nggak perlu ngaji apa ya, nggak perlu guru. Lihat jalan saja di Tarim, kita keluar jadi wali. Sangat luar biasa teman-teman ya.
selalu meninggikan kota Tarim. Tarim, padahal Mekah dan Madinah ini tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal ya. Ya kenapa tidak memuji Makkah dan Madinah, malah lebih memuji kota Tarim gitu teman-teman ya. Jadi mereka itu juga ada umroh Tarim, marketing Tarim lah intinya. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Maret 27. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.